ini saya izin berbagi. Sebenarnya ini bukan sebagai narasumber yang bagaimana ya, hanya untuk sharing berbagi, kemudian mengingatkan kembali. Sebenarnya kan kita semua sudah ilmunya sudah tahu lah gitu, sama-sama tahu. Kemudian mengingatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan penulisan resep di rumah sakit, sehingga kesalahan-kesalahan dalam membuat resep di rumah sakit kita jauh turun angkanya. Pada pagi ini kita akan kaji dasar penulisan resep dan praktek penulisannya di rumah sakit, khususnya dengan aturan yang ada di UM Jamil. Pada dasarnya resep merupakan permintaan kita kepada yang di sini adalah apoteker ya, untuk menyediakan atau menyerahkan obat yang berisi tentu lengkap ya permintaan itu. Kalau permintaannya tidak lengkap, makanya saat ini angka prescribing error itu dinilai dari kelengkapan permintaan dokter tersebut. Nah, kelengkapan itu tentu yang mengukur saat ini di UM Jamil adalah teman-teman dari apoteker, dan kemudian feedbacknya dikembalikan kepada pimpinan, direksi, kemudian juga komite farmasi dan terapi. Dan Ibu di dok, suaranya agak Jamil, dikeraskan dok. halo, kurang jelas, Bang? Agak dikeraskan sedikit dok. Ya, baik. Kerasnya. Jadi di M Jamil yang bisa meresep itu semua dokter purnawaktu, PPDS, dan juga dokter tamu. Dan ini sebenarnya ya, Halo, sebentar. kita lanjut aja ke yang... Sebentar sebelum melanjutkan, Iya Pak. maaf, saya KPS bedah. Yang pertama, slide pertama. Coba semua residen itu definisi resep ini nih yang slide pertama ini. Coba foto semua residen. Saya kemarin nanya itu sampai enggak tahu itu resep, saya aneh bagi saya kemarin residen itu. Apa itu resep? Enggak tahu. Ini foto sekarang nih slide pertama ini nih, yang di slide pertama ini nih definisi resep sebenarnya. Ini definisi resep yang benar ya. Maaf ya. Siapa dokternya? Maaf ya, saya ini sebentar. Aliska, dok. Ya, Dr. Liska, Dr. John. Dr. Aliska, ini saya minta residen saya memfoto ini yang slide pertama ini. Udah lanjut. Udah lanjut ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, dok. Ya. Jadi perlu di-highlight di sini ada kata-kata berdasarkan peraturan ya. Jadi ada nanti hal-hal yang mengikat sehingga tidak semua tulisan yang ditulis dokter di sebuah kertas itu menjadi resep. Kemudian untuk komponen resep itu sendiri kan rekan-rekan sudah kalau di rumah sakit kan sebenarnya sudah ada kopnya ya. Jadi tinggal mengisikan mulai dari tulisan R yang di garis miring ini, yang kemudian itu pun sudah ada ya, tinggal mengisikan nama-nama obatnya. Nah, identitas pasien dan juga dokter itu merupakan komponen yang penting dalam penulisan resep. Kenapa? Ketika ada medication error, salah satu penyebabnya adalah kesalahan identitas atau kekurangan informasi di identitas. Nah, yang di sini saya sampaikan ini hanya yang penting-penting yang terkait dengan penilaian dari prescribing error di rumah sakit. Jadi, nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis ini sebenarnya kan tinggal menempel label dari stiker pasien ya, tidak memberatkan. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada kesalahan atau kekurangan dari resep dari bagian bedah. Kemudian berat badan pasien untuk pasien anak dan juga pasien yang akan tindakan kemo itu dibutuhkan. Jadi nilai prescribing error tuh yang membuat jatuhnya salah satunya adalah ini, berat badan itu tidak dituliskan untuk pasien anak. Kemudian kenapa ini perlu? Nanti akan menjadi cross check oleh teman-teman di depo dari farmasi itu untuk memastikan double check ya, supaya nggak ada kesalahan dosis dalam pemberian obat pada pasien. Jadi kontrolnya ada di apoteker juga nanti. Kemudian adanya riwayat alergi obat tertentu dari ruangan atau poli mana, kemudian sebenarnya kalau di KIO ini ya lengkap-lengkap seperti ini, cuman kalau misalnya tidak, minimal sampai ini aja berat badan pasien ini udah ditulis, itu sudah dianggap cukup lengkap untuk identitas pasien. Kemudian untuk penulisan identitas dokter. Nah, angka yang tertinggi juga salah satunya ini. Nah, ini kami juga sebenarnya
bingung ya kenapa identitas dokter itu bisa menjadi penilaian yang paling tinggi kesalahannya. Mungkin, apa namanya, dianggap sudah tahu saja atau apa gitu ya, ketika residen buru-buru nulis kemudian, tidak menuliskan, dengan lengkap data dokternya sama paraf dokternya. Nah mungkin, di sini, sebenarnya dari kemarin, rapat sama, pimpinan, itu Pak Wan sudah mengarahkan bahwa diperbolehkan kan dokter residen itu mewakilinya sehingga, cukup namanya ini kan bisa digaring nama dokternya kalau di KIO ya, nama dokternya siapa, atau misalnya stempel DPJP yang dicapkan ke lembar KIO tersebut, sehingga sudah ada, minimal nama dan SIP, kemudian tinggal parafnya. Nah itu, kalau dibuat garing nama residennya itu mungkin sejauh ini kemarin dari pimpinan itu boleh menggantikan, DPJP jika memang, ada nama residennya juga dituliskan di dalam lembar tersebut. Jadi mohon, setelah ini, kesalahan di penulisan atau kekurangan dari identitas dokter ini bisa kita antisipasi. Kemudian, untuk, eee, standar penggunaannya itu kita punya 2 pedoman untuk rekan-rekan menuliskan resep di M. Jamil, 1 Formularium Nasional, yang kedua Formularium Rumah Sakit M. Jamil, tahun 2019. Nah, kendalanya di sini adalah sebenarnya bukan kendala, mungkin rekan-rekan belum punya soft copy-nya. Nanti akan, kami bantu share lagi lewat Dokter Hanan ya, Dokter Hanan, untuk mengingatkan 2 pedoman ini, versi soft copy-nya, yang mungkin hard copy-nya sudah rekan-rekan lihat di depo masing-masing maupun di poliklinik. Jadi saya jelaskan sedikit di dalam, rekan-rekan membuat resep itu, ikuti saja nama obat atau nama dagang yang sudah ada di dalam formulir rumah sakit, M. Jamil, ataupun di formularium nasional. Namun ada memang obat formularium nasional yang tidak ada di formularium rumah sakit, karena mungkin waktu itu kebutuhannya, belum ada sehingga belum pernah disediakan farmasi, atau pernah ada kemudian pasiennya nggak ada lagi dan akhirnya jadi obat slow moving, kemudian kita keluarkan dari formularium rumah sakit dan akhirnya dia menjadi, ada di formularium nasional tapi tidak ada di dalam formularium rumah sakit. Nah, panduan dalam memilih atau nama obat baik itu nama generiknya maupun nama dagangnya, itu ada di 2, buku ini. Nah, kemudian yang sering menjadi masalah juga adalah restriksi yang ada di situ. Nanti kita akan contohkan ya, nanti akan saya bahas detail. Jadi, kelengkapan, elemen resep tadi, usahakan semua KIO dan juga, resep itu di-label atau diberikan stikernya. Kemudian, informasi terkait penulis resep juga sangat penting untuk mengkonfirmasi apabila ada kesalahan atau, tidak jelas tulisan atau bacaan dari nama obatnya. Konsep-konsep atau kerangka dari resep itu, sebenarnya itu dibagi dari dalam 4, atau 5 komponen, ada invocation, kemudian prescriptio, signatura, subscriptio, kemudian pro untuk siapa ditujukannya. Nah, yang kesalahan tersering itu sebenarnya, yang kita miris itu justru di bagian, apa namanya, subscriptio-nya, kemudian juga inscriptio-nya. Jadi, yang inti resepnya memang ada, tapi nggak terlalu tinggi. Jadi di sini hanya saya akan refresh kembali juga untuk, inti bagian resep dan juga signatura, supaya meminimalisir juga angka kejadian prescribing error dan kita samakan persepsinya. Jadi, nama obat, kekuatan obat, itu nama obat itu wajib dipanjangkan ya, para rekan-rekan sekalian. Tidak boleh membuat PCT saja atau OMZ saja, karena, kita sudah punya standar untuk meminimalisir, prescribing error ini sudah standarnya juga dan juga ini juga bagian dari akreditasi rumah sakit, sehingga tidak boleh ada singkatan, nama obat di dalam resep. Tulis panjang-panjang, paracetamol dan seterusnya. Mungkin kebiasaan di luar kita, udah sama-sama tahu aja lah perawatnya atau apotekernya ini obatnya
saya tulis PCT sehingga kebawa-bawa. Nah itu mohon dikembalikan lagi, diingat lagi, dilihat lagi aturan kita harus nama ditulis dengan lengkap. Kemudian, ya itu kesalahan yang seringnya penyingkatan dari nama obat itu. Kemudian untuk potensinya mungkin rata-rata mungkin udah benar ya, nggak berapa yang tidak menuliskan potensinya atau kekuatan obatnya. Sehingga kadang-kadang akhirnya paracetamol tanpa 500 mg atau 1 gram dan seterusnya. Jadi harusnya ditulis lengkap-lengkap dengan kekuatan obat yang diinginkan. Kemudian cara pakai. Nah, cara pakai ini mungkin nanti Bu Ira akan menambahkan juga kesalahan-kesalahan yang sering ketemu. Nanti saya skip aja dulu ini. Kemudian untuk nah, aturan penulisannya, jadi apabila ada apa namanya tadi 2 sediaan ya, kan kita nanti farmasi nggak tahu yang mana yang diinginkan. Bisa jadi ada alasan tertentu kenapa dokter menginginkan harus yang 10 mg atau yang 5 mg. Nah, kesalahan ini membuat nanti depo harus berulang kali atau mengkonfirmasi ulang kebutuhan dokter, akhirnya memperlama pelayanan atau pemberian obat. Jadi mohon untuk sediaan beserta potensinya ditulis selengkapnya. Kemudian untuk yang sifatnya cairan atau tube ataupun ini juga ada berapa miligram yang diinginkan. Mohon dibikin lengkap-lengkap. Jika ragu sediaannya berapa, adanya silakan buka soft copy dari formularium rumah sakit maupun Fornas yang tersedia di sediaan yang mana. Karena nanti ada restriksi di masing-masing sediaan itu juga ada restriksinya. Entah itu dalam oral ataupun intravena ataupun cairan itu ada suspensi misalnya, itu juga ada restriksi per masing-masing sediaan itu di dalam formularium nasional maupun formularium rumah sakit. Kemudian ini tambahan saja ya, penambahan keterangan ITER, SITO, dan lain-lain. Jika memang rekan-rekan menginginkan dia bisa di-ITER atau diulang, kemarin mungkin sempat waktu awal pandemi kita ITER-kan 2 kali, mungkin ya supaya pasien tidak perlu ke dokter dulu baru nebus resep lagi sehingga mengurangi kontak dengan pasien dan dokter ketika awal-awal pandemi. Saya nggak tahu nanti Bu Ira mungkin bisa menambahkan saat ini masih berlaku atau tidak. Kemudian untuk nama dagang maupun nama generik itu diperbolehkan dituliskan yang manapun, namun kebijakan di rumah sakit kita untuk obat yang ada generiknya itu farmasi atau depo boleh mengganti menjadi nama dagang yang dituliskan oleh dokter boleh diganti menjadi sediaan generik yang tersedia di rumah sakit. Maupun nama dagang yang kan misalnya ada 2 nama dagang di dalam formularium rumah sakit. Ternyata ketersediaan salah satunya itu terganggu sehingga diganti dengan nama dagang yang satunya. Itu boleh diganti tanpa konfirmasi kepada dokter oleh apoteker. Kecuali memang ada hal khusus yang membuat, jadi ada kemarin ini kejadian di poli jantung antara Simak warfarin yang mereknya Simak ya, dan juga yang generiknya. Jadi memang ada pasien-pasien tertentu yang ternyata mengalami alergi dengan komponen entah itu pembawa ataupun ya pembawa obatnya mungkin yang mengalami alergi dengan yang generiknya sehingga diganti ke yang nama dagangnya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya kalau dia dilaporkan dia akan ditandai di depo sehingga tidak akan diganti suka-suka gitu oleh depo. Jadi mohon ini saya mengingatkan juga ini kejadiannya kenapa bisa ada karena ada laporan dari laporan efek samping obat. Nah, makanya kami sangat menghimbau juga kepada rekan-rekan ketika pasien kontrol ulang di poli ada keluhan sesedikit apapun terkait obat karena kadang kan itu kita bisa ganti karena tadi ketersediaannya bermasalah ya. Jadi kita terpaksa mengganti nama dagang yang beredar di rumah sakit. Nah, ternyata ada laporan-laporan nanti efek samping ataupun ketidakcocokan dengan produk tersebut, kita bisa langsung melakukan evaluasi dan mengganti nama dagangnya maupun sediaannya. Jadi mohon juga nanti
kalau misalnya ada keluhan dari pasien, laporkan kejadian efek samping obatnya ke KFT. Di ruangan-ruangan sudah kita tempel, sebenarnya nanti kita ulang evaluasilah apakah di bedah sudah tertempel semua, alur pelaporan efek samping obat via WA. Jadi kami menangkap via WA saja, Dok, untuk nanti akan turun dari kami untuk mengambil formnya ke ruangan, ke poli ataupun ke bangsal. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari pasien ataupun dokter melihat ada kejadian efek samping, laporkan via WA saja ke format WA-nya sudah ada juga di sana, dan nanti mungkin kami ingatkan kembali di akhir materi ini. Kemudian untuk penggunaan bila perlu ya, bila bikin SPRN tetap dibikin maksimalnya. Mohon untuk tidak mempersingkat saja SPRN kemudian tanpa membuat maksnya gitu. Jadi mohon ditambahkan maksnya berapa kali sehari. Kemudian untuk anak itu sebaiknya seharusnya dituliskan berat badannya. Kemudian apabila ini juga cairan, nanti Bu Ira juga nambahin terkait karena bedah seringnya kan banyak juga cairan antibiotik dan juga analgetik ya. Ini kita skip aja. Untuk medication error ya, untuk mengingatkan kembali kesalahan-kesalahan ini bagian dari kita adalah di prescribing error yang saat ini kita sedang menguranginya dengan cara memberikan refreshing kepada rekan-rekan sekalian. Untuk Halo dok, Dr. Liska. Halo dok. ya mohon maaf kalau terlempar. Ini saya ulang share screen ya. Baik, untuk prescribing error ini kan resep dari rekan-rekan itu diperiksa, bukan diperiksa ya, istilahnya di cross check oleh teman-teman di depo. Nah, prinsip dasar penilaiannya kan 5 benar ini atau 5 tepat. Tepat pasien, tepat obat, dosis, rute, dan waktu pemberiannya. Dan nanti saya akan skip aja ini. Nah, ini contoh-contoh angka kesalahan prescribing error yang sering terjadi. Ini nilai prescribing error yang semakin kesini tuh sebenarnya sudah mulai semakin membaik ya angkanya. Nanti saya lihatkan yang awal Januari 2021 kemarin. Sebenarnya dari kita udah berupaya untuk meminimalisir penyebab dari SDM dengan cara seperti ini ya. Saya sangat apresiasi bagian bedah memulai dengan mengadakan kuliah subuh seperti ini. Kita harapkan setelah ini angka dari bedah bisa sangat turun sampai 0. Kemudian sebenarnya dengan e-prescribing yang saat ini masih berproses, namun saya melihat memang kita tidak bisa menunggu fasilitasnya ready dulu, namun angka ini tetap akan diukur dan dilaporkan saat akreditasi. Maka memang e-prescribing ini masih cukup jauh dari realisasi.
Kemudian, nah ini 7 item yang dinilai, nanti sekalian kita melihat struktur resep yang benar ya, dari, nama pasien, kemudian obat berupa singkatan, tidak menuliskan dosis atau signaturanya, dan juga sampai ke frekuensi pemberian dan rute pemberiannya. Kemudian, duplikasi nama obat. Duplikasi ini sudah minimal sebenarnya ya, dan juga interaksi masih ada sedikit tapi sangat-sangat minimal lah saat ini. Nah, ada juga penilaian dengan 14 item yang 7 itemnya tadi sama dengan yang di sebelah ya. Tambahannya adalah tulisan resep yang tidak terbaca, namun standar kita dari kemarin rumah sakit bilang kalau sudah tidak terbaca tidak dihitung sebagai resep lagi, artinya tidak ada yang poin 1 ini lagi dalam penilaian. Otomatis dikembalikan atau dianggap resepnya belum dituliskan. Kemudian identitas dokter, nama pasien yang lengkap, tidak ada bentuk sediaan, jumlah obat, berat badan untuk pasien anak, dan kemudian berat badan, tinggi badan untuk pasien-pasien kemo. Jadi komponen ini sudah ada itemnya atau titik-titik yang harus diisikan di dalam KIO ataupun resep, tinggal dilengkapi saja dok sesuai format. Jadi mohon untuk dilihat lagi format penulisan itu sudah diisi semua atau tidak. Nah ini contoh-contoh resepnya. Kita ambilkan beberapa ya yang sering ada kesalahan di poli. Misalnya contoh yang ini, ada signalnya diazepam, tidak ada signalnya seperti itu. Kemudian signa kan berarti menandakan ada 3 item yang langsung salah di situ ya, 3 apa 4 tadi. Tidak ada cara pemakaian, rute pemberian, kemudian dosis dan dosis. Jadi ketika signalnya hilang udah langsung nilainya satu resep itu nilainya langsung banyak poin yang dia kena gitu ya. Kemudian ini sudah bagus, sudah ada cap dokternya, namun parafnya belum ada. Kemudian ini kan sudah di label sama stiker pasien ya, sudah tinggal lebar, cap, kemudian isi yang sedikit-sedikit lagi tuh yang nggak terlalu banyak sebenarnya yang belum diisi gitu. Jadi mohon sekali untuk kesalahan yang minimal ini bisa kita antisipasi. Nah ini yang untuk KIO, itu juga pengisian alerginya nggak ada, kemudian data dokternya ini cuma dikode seperti ini saja gitu, sehingga langsung nilai untuk prescribing error-nya banyak yang kena gitu ya. Ini contoh sekilas aja yang mungkin nanti rekan-rekan mohon maaf ada beberapa yang belum sempat saya tutupin karena ini kan sebenarnya kesalahannya belum tentu dari oknum nama dokternya ya, karena ada faktor dari rekan-rekan residen yang menuliskan yang tidak lengkap untuk TPJP yang bersangkutan gitu, makanya tidak saya tutup juga semuanya. Jadi mohon dicentang saja alerginya ada atau tidak, kemudian distempelkan saja cap dokternya, kemudian diagnosisnya. Nah, diagnosisnya hanya ada di KIO ya. Ya, itu sekilas dok. Itu masuk standar dari PKPU 4.1 peresepan yang belum lengkap. Jadi satu aja yang nggak keisi udah terhitung satu resep itu ada yang tidak lengkap. Ini untuk yang KIO juga frekuensi dan rute pemberiannya tidak diisi semua kolom yang di sininya. Mungkin karena dianggap ini udah tahu aja nih obatnya tablet atau apa, tapi tetap standar kita meminimalisir karena bisa saja satu obat itu ada beberapa sediaan dok. Ini mohon untuk dilengkapi rute pemberiannya. Saya cepatkan aja data yang terbaru nih dari Januari 2021. Saya lihat masih ada dari kejadian prescribing error-nya masih 1000-an. Ada kontribusi dari bedah itu sekitar dari 320 sampel dari bedah, 301-nya ada prescribing error-nya. Jadi mungkin setelah ini saya harapkan kita sama-sama berharap ya angka ini dari bedah bisa
0 seperti di OK tuh sudah sampai 0 ya, scrubbing errornya. Poli eksekutif juga sudah sampai 0. Jadi mohon rekan-rekan kedepannya bisa memperbaiki ini. Nah, kesalahan tertingginya saya sebutkan tadi harusnya sudah tidak ada lagi kalau ketidaklengkapan identitas dokter, dok. Baik, kemudian oke. Mungkin untuk resep ada dulu yang mau didiskusikan, nanti kita masuk ke item regulasi. Silakan dokter-dokter. Saya boleh bertanya? Iya dok, Ya, silakan. terima kasih Dokter Siska. Saya mungkin ilmunya udah lama ya, tapi ini ada yang baru, ini ada di perundang-undangan apa tidak ya? Ini apoteker boleh mengganti obat tanpa minta izin kepada dokter, misal dagang ke dagang, dagang ke generik. Kalau dulu waktu saya belajar dulu itu tidak boleh dulu, harus minta izin ke dokternya. Walaupun dagang ke dagang, dagang ke generik, itu pertanyaan saya. Ya mohon maaf ya, saya ilmunya mungkin kurang update. Dulu saya waktu diajari farmasi 2 semester dulu, itu nggak boleh, ditekan sekali nggak boleh. Apoteker sama sekali tidak boleh. Kalaupun dia mengganti, dia harus minta izin ke dokternya. Itu yang pertama dulu. Nggak tahu saya undang-undangan sekarang ya. Yang kedua tentang meso ya. Kalau meso itu dulu udah rutin, nggak dijemput-jemput seperti sekarang ini ya. Itu udah bagian dari pengawasan di obat. Ya, meso dulu ada formnya warna kuning kalau masa saya dulu. Saya nggak tahu juga sekarang ya, apa udah berubah ya ininya. Ya, terima kasih dua itu ya, gitu mau saya diskusikan. Terima kasih. Makasih banyak dok. Ya. Iya dok, jadi yang aturan penggantian nama itu masuk ke peraturan ada saya sebenarnya sudah melampirkan juga di formulir rumah sakit semua aturan yang mengikat, salah satunya itu untuk penggantian nama generik sesuai dan juga sesuai dengan e-katalog. Karena peraturan ini mengikat supaya kepatuhan terhadap resep e-katalog itu dipatuhi gitu. Jadi dari Kemenkes aturannya membolehkan mengganti nama dagang yang ditulis oleh dokter apabila ada e-katalognya dan juga ada generiknya untuk mentertibkan itu saja dok. Di luar itu kalau dia nama dagangnya sama-sama ada di e-katalog maka tetap harus dikonfirmasi kepada DPJP-nya. Tapi kalau misalnya nama dagangnya itu di luar yang ada di e-katalog maka itu otomatis boleh ditukar dok. Itu sudah aturannya seperti itu. Itu Nah, apa kemudian khusus obat di rumah sakit atau BPJS atau bagaimana? itu Karena dulu itu nggak boleh sama sekali, nggak diperbolehkan. Karena kalau dirubah itu tanggung rumah jawab sakit pemerintah dok, rumah sakit pemerintah. masih pemerintah. Berarti ini khusus ya aturannya, ya? Nggak masuk di praktek pribadi kali ya. Kalau dulu tidak dok, jadi hanya untuk kalau dulu kejadian seperti ini itu tanggung jawab langsung diambil alih oleh apoteker seperti ini kalau dulu ya, dulu semasa saya belajar dulu. Dokternya nggak bertanggung jawab lagi kalau obatnya dirubah tanpa sepengetahuan dokter. Baik itu dagang ke dagang atau dagang ke generik, sempat terjadi apa-apa dengan pasien, dokternya lepas dari tanggung jawab kalau dulu. Sekarang mungkin ini khusus aturannya, saya tidak tahu juga tuh ya. Gimana itu ya, dokter? Dok, dalam peraturan ini nanti mungkin bisa kita tampilkan. Mungkin nanti sambil saya menyanyikan nanti akan saya siapkan. Kita cari bersama nanti kalau share nanti. Nanti saya share juga ke Dokter Hanan dok. Ininya terkait saya screenshotkan bagian yang memang di highlight untuk peraturan penggunaan obat di rumah sakit pemerintah dok. Oh ya, terima kasih. Berarti itu hak khusus ya, khusus di rumah sakit. Kalau di praktek pribadi itu nggak boleh sama sekali itu dikerjakan perubahan. Enggak, ya. Terima kasih dok tambahannya. Tadi saya lupa meng-highlight kata-kata untuk berlakunya di rumah sakit pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian, ya oke, terima kasih. Silakan. Ya. Kemudian untuk yang kedua tadi apa ya tadi dok? Meso, saya tanya meso tadi ya. Ya meso. Meso ini jadi lembar kuningnya itu sekarang formnya
warnanya putih kalau dicetak di MJME saat ini. Nah, untuk mempermudah pelaporan, karena kan sifatnya voluntary, kebijakan dari kami, Komite Farmasi dan Terapi, membuat jalur laporan via WA untuk memudahkan rekan-rekan perawat, apoteker maupun dokter untuk melapor. Kemudian formnya yang kami jemput bola gitu. Jadi formnya kami jemput bola kepada nanti. Kemudian biasanya itu cukup diwakili oleh perawat di ruangan misalnya seperti itu yang tanda tangan. Walaupun nanti mungkin yang WA mungkin dokternya atau kalau farmasi deponya yang tanda tangan di form itu. Nah, kalau untuk dokter biasanya bisa dapat residennya atau diwakilkan ke perawat perawat di ruangan karungnya seperti itu. Kemudian untuk ini ada lagi tentang typing error-nya atau peresepannya rekan-rekan. Izin dok. Kalau nggak ada kita lanjut. Iya, silakan Dok. Iya dok, nanya dok, berarti KIO ini statusnya sama dengan resep kalau untuk di ruangan ya dok? Iya, sama dok. Isiannya berarti kan semua yang di titik 2 ini isiannya diisi gitu. Ada namanya diagnosis awal, kemudian diagnosis akhir, yang juga diukur. Cuman memang saat ini yang benar-benar dijadikan penilaian ini tadi dok. Resep yang tidak terbaca, identitas dokter, identitas pasien, sediaan obat jumlahnya, berat badan untuk pasien anak, BBTB, kemudian nama pasien yang obat berupa singkatan, dosis, dan frekuensi pemberian ini. Jadi yang diagnosis itu tidak dijadikan penilaian ke dalam standar, tapi tetap dituliskan untuk cross check saja. Memang pasiennya kalau misalnya ada yang mirip namanya ya. Cuman tadi tuh yang di sini kan dicontohkan tadi yang tidak menulis rute karena mungkin dianggap udah tahu aja nih apa nama obatnya, tapi tetap dinilai jadinya gitu dok. Dan ini kan sampling sebenarnya ya, di sampling. Nah tadi misalnya bedah di sampling 300 KIO misalnya seperti itu. Jadi baik KIO maupun resep itu nanti diambil, ada yang dari poli, ada yang dari bangsal. Sudah ada perhitungan samplingnya dari teman-teman di farmasi. Izin dok. Dok. Ya. Ini dok ada pertanyaan dari peserta kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Pertama untuk resep yang sifatnya tertulis, itu kalau misalkan alkes atau obat-obatan intravena atau infus, itu boleh ditulis langsung beberapa item atau 1R satu per satu dok, atau boleh langsung misalkan infus cairan apa, kemudian IV kit-nya, kemudian Foley kateter, boleh sekalian atau satu per satu R-nya. Kemudian terkait KIO maupun resep, itu kalau pasien dewasa, kalau tidak dibuatkan BBTB-nya termasuk prescribing error nggak dok? Kalau pasien dewasa enggak, kalau pasien anak iya. Oke. Kemudian kalau yang sama pasien kemo. Jadi kalau kemo kan untuk beberapa obat yang dihitungnya berdasarkan luas permukaan tubuh. Kecuali pasien kemo ya, dok. Kemudian kalau yang obat infus atau alkes tadi gimana itu, dok? Boleh dirapel, dok? Iya. Boleh, dok. Kalau misalnya memang tadi misalnya jarumnya, kemudian botol infusnya dan teman-temannya yang sekali pemberian kan in manu medicine ya signanya. Baik, terima kasih dok. Mungkin ada dari nanti mungkin ditambahkan sama Bu Ira. Bu Ira ada di sini Bu Ira? Iya, kalau iya dokter. Yang ada yang mengharap apa tadi ada yang saya sampaikan di slide untuk tetesan dan segala macamnya, silakan Bu Ira. Ini maksudnya dalam satu KIO bisa cairan, bisa di cairan, bisa juga alkes.
nggak masalah. Soalnya kita belum ada lembaran untuk Alkes. Jadi di dalam KIO bisa obat, bisa Alkes. Halo, bisa terdengar? Bisa, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk anak-anak pada kasus-kasus kita harus membikinkan pulveres, di sana kan tidak ada kata tempat kita untuk menuliskan misevak proof-nya. Itu di mana kita tuliskan keinginan Jadi kita? gini aja. Beberapa dosis yang dokter inginkan itu dibikinkan di sana. Nanti biar yang kami yang akan meraciknya. Berapa dosisnya? Misalnya 25 mili, bikinkan aja dosisnya 25 mili. Di dosis kan ada, Dok. Halo? Ya, Halo? Bu. Ya. Ya. Jumlah pulveres yang kita inginkan? Dokter tidak perlu capek-capek, cuma dokter juga bikinkan berapa dosis yang dokter mau. Oh gitu ya. Ya. Jadi nanti kami akan meraciknya. Dokter tinggal dosisnya mau yang dosis berapa, berdasarkan berat badan anak kan. Nah. Ya. Ya, Dokter Rika. Halo, Dokter Mohon maaf, Rika. keluar. Iya, keluar tadi. Jadi gimana tadi tentang pemberian cairan? Yang pemberian cairan tidak masalah dalam satu KIO. Obat cairan Alkes tidak masalah dalam satu KIO. Kemudian yang untuk puyer juga berapa dosis yang diinginkan saja yang dibikin. Nanti kami yang akan meraciknya. Izin dokter versi magistralis ya Bu Ira ya. Magistralis boleh ya. Dibikinkan miligramnya saja. Ya, miligramnya saja. Magistralis saja mungkin bisa. Oke, Dokter Iqbal silakan. Izin Dokter Rizka atau Bu Ira, terkait yang sampaikan tadi untuk resep bukan KIO. Jadi penulisan obat maksudnya infus atau Alkes beberapa satu R dalam beberapa ini maksudnya di rapel itu termasuk prescribing error nggak? Misalkan infus D5, kemudian IV CAT, kemudian IV blood set-nya, itu termasuk prescribing error atau tidak penulisan di rapel itu? Tapi D5-nya dituliskan kan berapa ininya? Iya. Berapa kebutuhannya? Enggak masalah. Kalau ada juga ini ada Alkes, ini juga enggak masalah. Berarti tidak termasuk prescribing error ya, Bu? Ya, tidak. Kalau ada dosisnya tidak masalah. Baik, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya, yang menjadi catatannya tuh memang dosis rute pemberian yang masih sering salah ya Bu Ira, yang masih belum lengkap sebenarnya, belum lengkap. Iya, itu aja sebenarnya dokter. Jadi yang jadi masalah tuh sebenarnya rekan-rekan bukan salahnya, tapi tidak lengkapnya yang menjadi Iya, tidak lengkapnya. Iya. Tidak lengkapnya. Karena ini standar akreditasi rumah sakit, bukan standar dari farmasi. Baik. Jadi farmasi di sini tugasnya melaporkan kesalahannya atau errornya tadi. Ada lagi? Izin bertanya, Dok? Iya, silakan, Dok. Untuk di KIO itu, setelah kita bikin rutenya PO kah atau IV kah, apakah tetap perlu kita bikin sediaannya di bagian nama obatnya seperti ampul, flakon, ataupun tablet, Dok? Tidak perlu, nanti kan rutinnya ada injeksi atau apa gitu. Oh, berarti cukup dengan itu aja ya, Bu ya? Ya, misalnya apa dosisnya apa, frekuensinya apa, rutinnya apa. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi tadi kolom yang ya ini, yang 3 ini kan yang kadang-kadang nggak dilengkapi ya. Itu yang iya. ya. Iya. Dosis, frekuensi, rute ini, Dok. Dan KIO itu cukup checklist saja. Tidak perlu dikasih 1 atau 3 atau gimana.
cukup di checklist saja. Di tanggal hari yang diminta. Misalnya hari ini checklist. Apa nama obatnya apa yang diminta, dosis, frekuensinya, rutenya, kemudian checklist. Kemudian di KIO juga kita sudah memberikan standar pemberian obatnya. Yang di paling bawah juga ada standar pemberian obat. Sekali sehari, jam berapa, ada di sana. Ini yang lamanya ya, yang barunya ada. Ini yang lamanya. Yang direvisi waktu kita akreditasi terakhir ya Bu Ira ya waktu itu ya. Iya. Boleh tanya dok? Iya silakan. Kalau KIO itu cuma dicentang aja, kalau kita nggak tulis jumlah obatnya. Kalau KIO pulang gimana dok? Obat ulangnya? Oh, kalau KIO pulangnya baru dibikin berapa maunya. Ini kan untuk KIO yang dirawat inap aja. Ya kan kalau pasien pulang kan nggak ada resep khususnya kan, tetap Ya, kita bikin. nanti bikin aja 10 gitu. Atau bikin aja di bawahnya juga bisa diulang lagi apa yang maunya dibikinkan. Di bawah sini ya Bu Ira. Ya. Cukup ya dok. Ada lagi. Izin bertanya dok. Iya silakan dok. Tadi kan dikatakan bahwasanya KIO itu statusnya sama dengan resep yang ada dok. Jadi untuk peresepan MST kenapa tidak bisa di KIO dok? Kenapa harus di kertas resep? Sedangkan tadi dijelaskan KIO itu statusnya sama dengan resep. Gimana, Ya, Bu terima Ira? kasih dok. Di lapangan seperti apa Bu Ira? Ya, ini itu kan narkotika ya dokter ya. Kalau narkotika memang berbeda. Kita bisa bikin juga di KIO dan juga harus dibikin di resep untuk pelaporan berikutnya. Itu akan dilaporkan. Itu ada pelaporan ke dinasnya dokter ya. Oke, untuk kelengkapan pelaporan ke dinas berarti ya Bu Ira ya. Ada lagi dok? Bisa dok? Iya silakan. Selain KIO, kalau di Embun Pagi kita nama formnya itu KPO. Iya KPO. Ya KPO. Jadi kalau di KPO itu sudah ada centang untuk perawat untuk waktu pemberian obatnya. Sementara kalau di luar Embun Pagi itu kita pakai KIO, kemudian untuk pemberian obat oleh perawat kita bikin lagi di DPO. Jadi kadang untuk menuliskan obat itu kita bisa sampai 3 kali dalam satu hari. Pertama di CPPT, kemudian di KIO, kemudian di DPO. Apa tidak bisa diseragamkan aja semua seperti di Embun Pagi? Jadi kita tulis cukup di KPO saja satu, itu bisa berfungsi untuk mengambil obat di depo, kemudian untuk panduan perawat juga dalam memberikan obatnya dalam satu hari. Gini ya dok ya, khusus itu hanya khusus oleh Kak instalasi percobaan sebenarnya untuk Embun Pagi. Embun Pagi cuma percobaan yang secara umumnya memang dengan KIO. Mungkin khusus itu untuk regulasi nanti bukan di kita juga ya Bu Ira ya nanti. Iya bukan. Itu Kak instalasi ininya gawenya ya. Untuk saat ini percobaannya hanya di Embun Pagi. Kalau secara umumnya memang memakai KIO.
Baik, nanti saya akan konfirmasi juga dok kepada apa namanya Kak instalasi Embun Pagi. Kemudian sepertinya seperti yang sudah berjalan ini kemarin ada feedback juga terkait aturan yang baru ini. Nanti saya konfirmasi waktu rapat dengan komite mutu kemarin kayaknya ada didiskusikan juga bagaimana sepertinya memang sudah ada evaluasinya dari yang sudah berjalan. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa, apakah lebih efektif ataupun malah nanti malah kena di standar akreditasi dan seterusnya. Nanti kita konfirmasi ulang ya dok. Ada lagi dok? Izin dok, mau bertanya dok, mau menyambung tentang masalah KPO DPO tadi dok. Misalnya pada KIO itu di ruang rawat bedah, pada KIO sendiri sudah tertera di itemnya itu pemberiannya apakah PO atau KIV. Sementara ada di beberapa bagian yang di luar bedah mungkin yang pernah saya alami itu di geriatri, itu pemberian penulisan resepnya itu dengan KIO itu malah mereka misah antara KIO obat yang injeksi dengan KIO obat yang oral. Jadi apa fungsinya sebenarnya dari ada item di KIO itu cara pemberian? Saya rasa itu tidak efektif ya. Tapi bagaimana menurut orang farmasi sendiri, apakah itu diperbolehkan apa gimana? Terima kasih. Ira mungkin bisa langsung. Iya. Gini dokter ya, mungkin di geriatri itu maksudnya penyakit dalam ya dokter ya. Penyakit dalam itu kan itemnya banyak. Jadi karena itemnya banyak, makanya dipisahkannya. Kalau yang sebenarnya itu tidak ada pemisahan sama sekali. Untuk meminimalkan kesalahan itu tergantung sama deponya, tapi sebenarnya itu tidak dipisah dokter. Karena rata-rata penyakit dalam itu memang obatnya tuh memang banyak gitu. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, dia paling banyak ini. Pemakaian obatnya itu memang banyak. Oh ya. Halo dokter. KIO ya. Iya, KIO. Gimana dok? Sudah cukup dok? Ya. Baik, ada lagi dok? Boleh saya tanya satu? Iya, silakan dok. Ya, makasih. Ini kuliah subuh ya. Latar belakangnya masjid ya. Pak KPS, Pak SPS ya pakai topi. Saya ikut pakai topi. Ya. Terima kasih Bu Giska dan Bu Ira atas presentasinya tadi. Yang pertama untuk kelaziman penulisan resep seperti sekarang misalnya untuk resep onkologi itu tamoxifen. Tamoxifen itu sediaan yang ada itu menurut yang saya amati selama ini sediaannya yang 10 mg itu tamofen. Satu-satunya keluaran Kalbi sekarang ini. Kemudian untuk penulisan resep itu dosisnya kita berikan 20. Kelaziman penulisan resep dari sisi farmasi, apakah kita baiknya menulis 10 mg dengan jumlah 60 tablet dengan S12DD S1DD2 tablet, atau kita tulis saja tetap tamoxifen 20 mg 30. Sementara memang kita tahu, mungkin nanti tolong dikonfirmasi, kita tahu bahwa tamoxifen itu tidak ada yang 20 sekarang ini. Ya, karena kalau saya lihat dari farmasi itu, dulu keluaran Kombipar dan keluaran Veron, itu ada dulu yang 20. Termasuk juga dulu Kalbel Pharma ada yang 20. Tapi akhir-akhir ini dia buatnya yang 10 mg. Ya. Sementara kita butuh dosis 20 mg per hari. Kelazimannya yang mana yang benar itu, ya. Ini untuk meyakinkan saja, karena selama ini memang kita buat tamoxifen 20 mg nomero 30 S1 DD1 ya begitu. Ya. Mana yang benar? Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, dalam konteks farmakoterapi atau farmakologi, boleh nggak itu ya, walaupun dari sisi pengalaman untuk obat luar ya, untuk luka-luka kanker yang berbau, ulkus ya, di kanker payudara dan sebagainya, metronidazole itu bagus untuk menghilangkan baunya ya dalam satu. Dan pengalaman itu sangat baik ya, diberikan untuk ditaburi lah ya di luka ulkus kanker dan sebagainya. Dan dari sisi farmakologinya gimana itu? Ya, apakah boleh itu? Seperti kayak dulu kita ada waktu kecil ada luka, ada apa kadas atau apa di tungkai dan sebagainya, kita kasih penisilin. Ya, kita pecahin penisilin atau tablet ampicillin. Untuk ini gimana ya? Karena sering saya sendiri sering memakainya dan itu sangat-sangat baik untuk mengurangi baunya. Nah, kemudian peresepannya benar nggak yang seperti yang saya buat biasa, metronidazole 500 mg, nomero misalnya 15, Misevacplup S3DDAS-UE gitu. Mungkin mohon komentar Bu Giska dan Bu Ira ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama memang sediaan kita yang ada di saat ini memang tamoxifen 10 mg. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada yang 20 akan kita informasikan, Dok. Namun kalau sekarang karena masih ada hanya ada satu ini, maka seideal mungkin kita tetap bikinnya sesuai yang ada. Jadi tablet tamoxifennya 10 mg. Berarti 10 mg kita tulis. Berarti kita tulis nama dagangnya langsung, jadi satu-satunya tuh. Iya, kalau ini nggak masalah, Dok. Kan udah masuk formulir rumah sakit juga, Dok. Dan kesepakatan tadi kita tulis apa namanya, kalau memang sudah masuk formulir rumah sakit, kita tulis nama dagangnya kayak Tamofen, atau kita tulis generiknya saja, tamoxifen gitu. Mana yang bagus? Yang manapun boleh, Dok. Boleh ya. Kalau kecuali dia itu tadi yang saya bilang kalau misalnya dia non e-katalog itu akan diganti juga. Jadi daripada sia-sia kan langsung ditulis aja semua sesuai yang ada saja gitu. Iya. Kemudian untuk yang metronidazole, mungkin Bu Ira mau menambahkan terkait tamoxifen, Dok? Bu? Ya, tidak apa-apa. Dokter Rizka memang sebaiknya sesuai dengan sediaan yang ada saja. Ya, berarti nanti kita ini ya Bu, kalau misalnya ada, biasanya kita akan menambahkan kalau ada tambahan obat-obatan yang sudah tersedia kembali, Dok. Nanti kita akan update juga, setiap tahun kita keluarkan buku formularium. Di luar itu kita akan update sesuai dengan permintaan dokternya. Jadi misalnya, nah ini periode mungkin sebentar lagi kita akan jalan lagi permintaan usulan obat baru juga dari semua KSM. Nah ini kita update yang tersedia akhirnya apa kepada anggota KFT, perwakilan dari masing-masing KSM yang ada di KFT. Jadi nanti, Dok, obatnya sudah ready ya, silakan diusulkan kebutuhannya berapa. Jadi biasanya sudah kita informasikan kembali ke anggota KFT yang merupakan perwakilan dari KSM. Untuk untuk penggunaan metronidazole tadi, memang saat saya lihat memang sudah banyak review artikelnya ataupun RCT-nya ya untuk penggunaan tujuannya untuk odorless-nya ya, Dok. Maksudnya mengontrol bau dari luka pasien. Kalau sejauh ini saya setuju jika masih sesuai dengan ABM yang ada, itu bisa sebagai alternatif terapi. Dan saat ini pun metronidazole kan bukan lini ketiga yang harus membutuhkan ACC, sehingga berjalan seperti adanya itu tetap diperbolehkan, Dok. Yeah. Kecuali nanti ada tambahan restriksi dari Fornas-nya, Dok. Jadi sejauh ini belum ada restriksi untuk metronidazole dari Fornas. Apabila nanti ada restriksi obat lain, misalnya contohnya nanti akan dokter gunakan untuk penggunaan yang di luar restriksi, maka nanti akan membutuhkan persetujuan dulu dari KFT.
Nah, biasanya kalau dia sudah lazim digunakan, kita tidak perlu minta persetujuan sampai ke direksi ataupun komite medik sampai KFT saja. Tapi kalau misalnya dia di luar PPK lah atau misalnya di luar guideline lah EBM-nya ini, kita akan naikkan sampai ke direksi dulu, Dok. Iya. Lalu kalau boleh lanjut, untuk konfirmasi saja, nebasetin apakah dapat di BPJS? Serbuk nebasetin. Itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk odorless tadi, untuk ulkus dengan bau yang kuat. Nebasetin setahu saya nggak ada ya. Gimana Bu Ira? Setahu saya nggak ada. Oh, nebasetin nggak ada, Dokter Rika. Nggak dapat ya. Ya makanya kita lari ke metronidazole yang ya mungkin murah meriah gitu ya. Iya. Nebasetin mungkin bisa dimasukkan ke dalam formulir rumah sakit. Mungkin Dokter Rika gimana? Kalau ada usulannya, Dok, silakan, Dok. Nanti kita kaji sama-sama, Dok. Jadi biasanya saya kalau ada usulan seperti ini, kita rapat internal dengan KSM, perwakilan KSM tersebut yang mengusulkan obatnya, kemudian bersama kemungkinan bagian lain atau KSM lain yang juga membutuhkan obat yang sama, dan bersama farmasi terkait nanti regulasinya. Jadi kalau misalnya ada kemarin yang sudah kita fasilitasi non-fornas, evitibatid dari jantung untuk tindakan kateterisasi, kemudian juga ada tolvaptan yang misalnya dia termasuk obatnya cukup mahal, tapi karena bisa menghemat kos selama rawatan pasien dan sebagainya macamnya, akhirnya kita karena dia untuk rawat inap kita bisa agak lebih leluasa memfasilitasi obat-obat non-fornas ini, Dok. Jadi kita bisa fasilitasi lebih leluasa dibandingkan dia poli, karena kalau poli kita nggak sanggup mengcover klaimnya yang sangat kecil. Jadi kalau dia rawat jalan, rawat inap nanti dokter pakainya di ruangan, itu akan lebih luasa kita, selagi nanti PPK-nya memang direvisi sesuai dengan usulan obat tersebut. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Giska, Bu Ira. Sama-sama, Dokter Daan. Ya, Pak. Izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Jadi kan tadi di dalam peraturan perundang-undangan yang baru, apoteker bisa mengganti asalkan berada di dalam e-katalog dan di rumah sakit pemerintahan obat. Nah, kalau untuk jumlah bagaimana, Dok? Soalnya seringkali pasien-pasien yang saya datang ke poli untuk palliative care dengan mendapatkan MSD, ketika kita resepkan 90, dari apotek kadang-kadang cuma memberikan 30 atau 60, sedangkan pasien jauh-jauh, ada yang dari luar daerah. Kita pemberian selama 1 bulan itu kan biar dia angka kunjungan itu nggak sering dan nggak memberatkan pasien. Nah, itu bagaimana, Dok? Sedangkan waktu peresepan kita resepin 90, sedangkan beliau hanya dapat untuk 15 hari kadang-kadang. Yang kedua, saya pernah meresepkan pasien dengan untuk antibiotik, amoxicillin. Pemberian antibiotik itu kan ada waktu resistensinya, 5 sampai dengan 7 hari. Kadang-kadang sudah saya resepin 15, ternyata dapat dari apotek hanya 10 gitu, Dok, tanpa konfirmasi. Itu bagaimana, Dok? Baik, untuk jumlah obat itu kalau di poli memang agak banyak ikatannya ya, aturan restriksi Fornas, kemudian klaim BPJS. Ini saya contohkan ya beberapa masalah yang mungkin nanti ada juga di bagian bedah terkait adanya obat-obatan yang tidak baik itu dia tidak bisa diklaim karena tidak ada di dalam tabel referensi BPJS. Dokter Gestina. Assalamualaikum, Dok. Halo, Dok.
Mohon maaf dok, keluar dari Zoom. Jadi beberapa obat itu direstriksi jumlahnya di dalam formulir nasional, sehingga butuh persetujuan lagi dari direksi untuk menanggung sisanya. Jadi maksudnya dokter boleh minta, tapi seharusnya sih dari Depo nggak boleh langsung cut ya, tapi konfirmasi dulu. Ini dok, biasanya saya dapatnya itu formnya diajukan ke KFT. Jadi misalnya di Depo dibilang diminta 90, misalnya ternyata cuma boleh 30 dari Fornas. Depo mengingatkan dokternya, pasien ini nggak bisa dapat 90 kecuali nanti mengajukan dulu ACC ke KFT maupun komite medik. Jadi kita naikkan dulu ACC-nya supaya misalnya rumah sakit bersedia menanggung kekurangan yang tidak bisa diklaim ke BPJS. Nah itu jadi Depo itu terikat dengan aturan itu sehingga ada kontrolnya. Maksudnya mereka tidak bisa juga meloskan semua sesuai resep. Nah itu tadi pertanggungjawabannya nanti kena diklaim BPJS-nya. Kemudian mereka juga tidak bisa langsung memutuskan ini tidak boleh 90-nya. Jadi mereka akan harusnya menyarankan untuk diurus ACC KFT-nya, ACC restriksinya tadi. Jadi formnya akan disetujui nanti oleh KFT. Kalau selagi dia masih Fornas, itu saya akan hanya sampai KFT saja permohonannya. Tapi kalau misalnya dia di luar Fornas ataupun obatnya cost-nya sangat tinggi, sangat mahal, dan akan bermasalah ke dalam pembayarannya nanti, maka itu sampai ke direksi karena uang-uangnya itu agak berat tanggung jawabnya. Kemudian ada yang tidak bisa sama sekali kita akali dok, jadi misalnya memang 90 itu memakan biaya sampai 20 juta misalnya, di luar yang bisa diklaim ke BPJS, maka memang hal seperti ini akhirnya ada pasien yang kita lihat dulu pasien dari mana. Kalau masih mungkin dia balik 2 minggu lagi, kita hanya bisa berikan selama 15 hari seperti itu. Jadi memang kebijakan ini sangat situasional dok, sangat situasional. Jika ada, saya sangat butuh masukan. Kalau misalnya dari bedah nanti ada surat resmi, list-list obat yang sering bermasalah seperti ini di lapangan. Kita akan bahas terpisah nanti dengan bidang. Jadi seperti misalnya untuk di endokrin anak itu sudah kita fasilitasi pemberian beberapa obat endokrin yang memang pasiennya nggak mungkin ke tempat lain dan pasiennya jauh, itu sudah disetujui untuk selalu pasien itu bisa diberikan per bulannya gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita sepakati bersama sehingga pasien A, B, C, D, E itu misalnya udah nggak bermasalah lagi ketika dia di poliklinik seperti itu dok. Jadi juga butuh asupan dari bagian bedah nanti masalahnya seperti apa saja yang bertendensi saat ini ada kasusnya pasiennya dengan nama ini, kebutuhannya sekian jumlahnya yang bisa di-cover oleh rumah sakit saat ini sekian, sehingga akan kalau direksi sudah setuju maka per bulannya udah otomatis dia dapat segitu seperti itu. Nah, dari KFT sampai situ saat ini dok. Berarti untuk masing-masing obat ada nggak jumlah batasan berapa maksimal pemberian gitu? Misalkan maksimal pemberian Dipoli sebanyak segini. Jadi kalau misalnya ada bisa di-share ke ini semua dokter-dokter yang ada di Jambil. Jadi tidak bolak-balik pasiennya naik ke atas, dok nggak bisa ke sini, dikurangi lagi. Baik. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada formulir nasional yang mengikat kita terkait jumlah. Jadi nanti saya akan share ulang lewat via Dr. Hanan aja ya, Dr. Hanan, Fornas terbaru beserta juga formularium rumah sakit. Karena ada obat yang non Fornas yang sudah kita tanggung untuk ada di rumah sakit M. Jamil, misalnya Citicolin atau beberapa obat. Nah, saya sangat minta juga ke KSM Bedah untuk mengusulkan ini juga. Jadi seperti neuro, ada perubahan PPK, mereka butuhnya berapa di dalam PPK mereka, dan saya akan tinjau bersama nanti sama perwakilan KSM-nya yang di KFT.
Kalau misalnya butuh upgrade di luar ini dan itu rutin, itu akan kita bunyikan di formulir rumah sakit kita, sehingga kita sepakat ini tidak boleh nih kalau ini 60 nih untuk kasus A gitu. Jadi per kasus, Dok. Jadi kita akan bikin restriksi lagi yang per kasusnya. Jadi kalau di sini misalnya berbunyi lansoprazolnya hanya 30 kapsul ya. Tapi nanti ada kebutuhan bedah untuk indikasi apa tertentu yang di luar ini, maka silakan diusulkan dan ini akan ditambah poin ini di dalam formulir rumah sakit. Jadi khusus untuk itu kita akan berikan. Gitu. Jadi nanti yang mengikat itu adalah di sini. Yang utamanya adalah dari formularium nasionalnya. Kemudian beranjak dari formularium nasional, kita ada kebutuhan di luar itu, maka kita akan perluas di formularium rumah sakit. Jika sudah kita perluas di formulir rumah sakit, itu ACC-nya hanya sampai KFT, nggak perlu sampai ke direksi. Nah, ini contoh-contohnya, Dok. Jadi memang ada ampulnya yang direstriksi, ini untuk rawat inap ya. Ada kapsulnya yang di poli, kemudian yang kita restriksi lagi juga ada di antibiotik klinik ketiga. Seperti itu, Dok. Izin bertanya, Dok. Iya, silakan, Dok. Tadi saya lihat slide-nya ada yang ketorolak penyakit dalam maksimal 2 hari, 3 hari, 2 hari, Dok ya. IPD dan paru. Sementara ketorolaknya analgetik operasi mayor itu sangat penting. Ini contohnya 7 hari kadang masih nyeri itu, Dok. Ini hanya contoh, maksudnya bagian apa yang pakai. Tapi ini berlakunya di semua bangsal sih, Dok. Ada kebijakan berubah nggak, Dok, untuk ketorolak ini, Dok? Karena masa operasi laparotomi besar 2 hari cuma dapat ketorolak, sudah tuh disuruh pakai paracetamol. Kita kasihan pasien kalau sejauh ini sih pakai ACC. Kalau pasien di luar jam dinas kan via WA, Dok. Saya selalu meng-ACC-kan kalau misalnya ambun pagi atau apa tuh selalu ada sih permintaannya. Jadi nggak langsung diganti ke paracetamol, tapi misalnya 1 hari diperpanjang, nanti saya perpanjang biasanya 3 hari lagi. Standar, Dok. Standar di PPK-nya berapa hari, Dok, untuk ketorolak? Untuk apa, Dok? Untuk mengatasi nyeri pasien. Jadi misalnya kalau jangan 2 hari gitu, Dok. Misalnya 1 minggu atau 5 hari mungkin masuk akal. Ini kadang 2 hari kan. Dan kita harus urus pula lagi gitu, Dok. Ya, karena asumsinya itu mungkin di perhitungan kos juga ya di pusat, kan ini dari Fornas ya sebenarnya aturannya diharapkan mungkin nggak prolong penggunaan IV yang berlebihan. Jadi mungkin diharapkan ada kasus-kasus yang bisa udah switch ke oral, tapi mungkin di beberapa kasus itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Itu saat ini kalau dari bedah bisa memfasilitasi untuk suratnya, maka nanti kita akan resmikan di dalam formularium nasional, formularium rumah sakit. Tapi sejauh ini selagi berproses itu dokter bisa minta ACC via WA kalau di luar jam kerja, atau minta di form kalau di dalam jam kerja. Biasanya kita perpanjang 3 hari lagi. Terima, Dok. Dan ini ACC-nya sampai KFT saja, tidak sampai ke direksi. Halo, Assalamualaikum, Dok. Iya, silakan, Dok. Dok, izin bertanya, Dok. Yang pertama nih tentang regulasi. Jadi kalau misalkan ada pasien dari ICU, Dok, sudah mendapatkan meropenem dari KIC-nya, Dok. Kemudian perbaikan kita rawat ke HCU bedah atau ke ruangan gitu, Dok. Nah, ini kadang meropenem nih baru 2-3 hari nih dia haruskan untuk pengurusan retriksi. Sedangkan misalkan kalau transfernya baru sore gitu kan berarti udah hari esoknya lagi, Dok. Kadang di situ kita punya kendala gitu. Apakah sebelumnya kan sudah diberikan oleh KIC, apakah tidak bisa dilanjutkan sampai menunggu hasil kulturnya? Nah, itu yang pertama, Dok, untuk regulasi yang soal obat-obat dari ICU, Dok. Kemudian yang soal paracetamol infus, Dok, apakah betul regulasi pemberian paracetamol infus nih hanya diberikan untuk pasien-pasien puasa, Dok? Sedangkan kadang pasien, contohnya pasien bedah saraf, Dok, kan sangat rentan kalau misalkan dia demam tinggi bisa menyebabkan kejang. Nah, itu yang kedua, Dok. Sama saya pernah mengurus
restriksi pemberian eritropoietin dok untuk pasien CA meta tulang dok. Cuman waktu itu saya disuruh untuk konsul ke penyakit dalam karena pemberian eritropoietin itu sendiri hanya kalau nggak salah tuh hanya untuk pasien dengan CKD dok. Gitu. Jadi akhirnya kami kesulitan, akhirnya ya tidak jadi dok. Gitu karena ternyata di penyakit dalam karena tidak ada pasien ini dengan CKD, jadi tidak memberikan juga dok. Akhirnya ya udah gitu. Apakah memang benar seperti itu? Terima kasih. Baik, untuk paracetamol infus memang ada restriksi untuk ruangan rawat intensif ya dok, sama pasien yang jadi saat ini selagi jadi sama seperti keterol tadi dok, semua yang di luar restriksi Fornas karena ada indikator dari IKI-nya direktur kepatuhan terhadap Fornas, maka teman-teman di depo memberlakukan restriksi ini ke semua item obat yang ada di Fornas. Nah, apabila ada kebutuhan di luar yang tertulis di restriksi itu, saya udah share ke Dr. Hanan, mungkin Dr. Hanan bisa share ke teman-teman yang lain untuk Fornas soft copy terbaru dan juga ini formulir rumah sakit yang berisi regulasi yang ada di nasional dan juga di rumah sakit. Jadi nanti seperti keterolog ini dok dimintakan lagi ACC paracetamol infusnya itu biasanya saya tambah lagi 3 hari lagi untuk memperpanjang penggunaan pada pasien atau menambah di luar indikasi yang ada tadi, misalnya tadi bedah saraf ya, post-op dia butuh paracetamol misalnya seperti itu. Kemudian untuk pasien yang mendapatkan meropenem dari ICU, kalau ICU-nya yang non-COVID itu biasanya sudah di ACC selama 3-5 hari. Jadi kulturnya kan dikirimnya dari ICU seharusnya ya. Jadi perpanjangannya nanti harusnya setelah kultur keluar itu bisa kita ganti ataupun kita perpanjang kalau kulturnya belum keluar. Nah, mungkin ini masalahnya karena pindah depo ya dok? Iya, karena bukan pindah depo dok, cuman regulasi yang ada di lapangan ternyata mengharuskan kita sebelum hasil kultur keluar harus diganti dulu jadinya dok, karena masalah ya pengurusan restriksi segala macam, jadi akhirnya dari meropenem kita turun jadi ceftriaxone kayak gitu kan, kadang itulah yang ada terjadi di lapangan dok, gitu. Jadi kadang kita ya kesulitan di situ dok, pasiennya bagus dari ICU, besoknya karena kita ganti downgrade antibiotik, jadi kadar leukositnya jadi tinggi lagi keesokan harinya dok. Kadang kejar-kejaran kayak gitu kita yang susah jadinya dok. Dari regulasi yang ada di lapangan seperti itu soalnya dok. Baik. Begitu pasiennya pindah itu di luar jam kerja itu via WA aja ke PRA-nya dok. Jadi kalau misalnya selagi masih di dalam belum nggak pindah depo seharusnya nggak masalah ya, karena masih diambilkan ke depo yang sama dan ACC-nya masih ada sama orang depo tersebut. Jadi selesaikan sampai 5 hari, begitu 5 hari dia belum ada info, dia kan ditanyakan kembali ini belum ada kulturnya atau gimana. Kalau iya, kalau belum ada kulturnya biasanya minta perpanjang ACC WA lagi gitu dok. Tapi kalau misalnya sudah ada kultur, maka kalau misalnya sesuai dengan kultur kan dokter berarti tinggal menunjukkan ini udah ada kulturnya. Jadi ACC sesuai dengan hasil kultur tersebut. Izin Dokter Gestina. Ya, mengingat waktu kita tinggal 15 menit lagi, mungkin untuk sesi diskusi atau tanya jawab bisa kita lanjutkan via Japri ke Dokter Gestina langsung insya Allah ya dok. Baik. Mungkin dilanjutkan dok jika ada materi yang ingin disampaikan dok. Baik, terima kasih Dokter Iqbal. Jadi permasalahan yang sering muncul kan tadi terkait dengan adanya restriksi yang di lapangan yang kadang nggak sinkron antara permintaan di resep dengan yang ada di regulasi. Jadi tadi saya sudah share dua file ke Dokter Hanan. Silakan Dokter Hanan share lagi. Nanti kalau dokter-dokter mau meresep, oh ternyata emang nggak bisa nih pada pasien yang seperti ini, maka harus diantisipasi dari polinya memang ngurus ACC KFT-nya seperti itu. Terus kemudian terakhir satu
hal lagi yang saya ingin sampaikan terkait dengan lapor efek samping obat. Jadi tadi saya sudah sounding juga bahwa teman-teman bisa melakukan pelaporan dengan CC WA kirim via WA saja ke WA yang ada di sini ataupun japrik saya juga nggak masalah. Intinya biasanya saya tangkapnya dari pergantian obat. Jadi dokter misalnya minta menambahkan obat tertentu yang ternyata mengcounter efek samping obat gitu ya. Jadi saya mintakan, dok berarti harus ada laporan efek sampingnya ke dok. Saya minta seperti itu. Jadi cukup seperti ini saja di WA, bisa via WA sekretariat atau WA ke saya langsung. Nah, itu akan kita jemput bola. Sangat mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk ada feedbacknya ketika ada masalah obat di lapangan termasuk efek samping obat, karena itu tadi obat-obatan yang kita akhirnya masukkan ke dalam formulir rumah sakit ini kan kita evaluasi, artinya ketika ada tiba-tiba nama dagang harus berganti karena ketersediaan tidak ada, maka saya akan mengganti juga yang ada di formulir rumah sakit. Dan ternyata teman-teman kebiasaannya pakai obat A, ternyata kok mereknya udah bertukar aja di lapangan, ternyata memang karena ketersediaannya yang tidak sesuai atau dia keluar dari e-katalog. Nah, itu sering masalahnya adalah keluar dari e-katalog. Dan kadang-kadang teman-teman nggak tahu ya udah keluar dari e-katalog. Nah, ini mohon juga di-report ke kita. Ada ternyata nama dagang yang baru ini ada masalah nih sama pasien gitu. Karena juga kita mengganti cairan dialisat pada pasien-pasien yang di HD HD continue ya. Jadi dia memang cairan dialisat lama itu baru itu bermasalah ketika dipakaikan ke pasien. Nah, itu saya sangat tunggu feedback berupa mungkin surat dari KSM apabila ada laporan yang sifatnya masif yang udah banyak. Kemudian yang kedua saya titip juga lewat prodi bedahnya. KSM bisa merumuskan misalnya obat yang sangat bermasalah saat ini di Poli. Karena saat ini bidang sedang berkoordinasi sama BPJS terkait obat poli yang tidak bisa diklaim ke BPJS ataupun tadi dia sudah ada di Fornas tapi tidak bisa diklaim atau dia memang nggak ada selama ini di Fornas, kita butuh untuk Rumah Sakit M. Jamil. Jadi saya butuh 2 feedback itu nanti dari Prodi maupun KSM Bedah terkait permasalahan yang bisa kita bikinkan jalan tengahnya sehingga nggak sepanjang yang sekarang masalahnya di lapangan saya di Poli. Dari Bu Ira ada tambahan Bu Ira? Silakan Bu Ira. Iya, gini ya Dokter Ika, ini kan kalau di farmasi mengenai KIO. Jadi KIO ini memang formnya itu memang dari standar akreditasi. Jadi bukan kami yang membuatnya. Jadi jangan sampai salah sangka itu farmasi yang membuatnya. Jadi itu memang sudah akreditasi rumah sakit, yang mana akreditasi rumah sakit ini untuk kesafetian pasien. Jadi kita mohon sama-sama KIO ini dapat diisi sesuai dengan apa yang diminta di dalam KIO tersebut. Kalau biasanya kan kesalahan itu SIP dokternya. SIP dokter kan ada ini stempelnya, kan tinggal distempel saja. Kemudian untuk berat badan ini kan hanya untuk pasien anak dan untuk kemoterapi. Dan juga kalau identitas pasien juga, itu tinggal ada tempel labelnya aja. Tinggal minta saja sama perawat yang di ruangan. Tempel saja labelnya. Saya rasa, ini satu lagi. Saya mohon di status obat yang ada di status sesuai dengan obat yang ada di KIO. Kadang ada yang kurang obatnya di status ada, di KIO tidak ada. Atau sebaliknya. Jadi memang KIO ini sangat penting sekali. Ini memang sudah menjadi standar akreditasi rumah sakit. Jadi minta tolong bantuannya untuk dapat maksimal membuat KIO-nya. Rasanya itu aja Dokter Ika. Baik, terima kasih Bu Ira. Terima kasih banyak kepada
Bu Ira yang sudah bergabung juga dengan kita pagi ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah ya dok, dokter-dokter sekalian. Saya sangat apresiasi bagian beda dari Prodi maupun KSM-nya sudah sangat koordinatif, sangat menginisiasi acara seperti ini. Mudah-mudahan juga berlanjut ke Prodi lain maupun KSM lain yang juga berinisiasi untuk memperbaiki masalah dari prescribing error ini. Makasih Dr. Rizky, Dr. Hanan, Dr. Iqbal yang sudah memonitori, Dr. John Effendi selaku ke KPS apa KSM ya? KSM ya dok? KPS Bedah Dr. KPS ya dok, KPS. Baik, terima kasih ya dok. Saya kembalikan ke Dr. Hanan ya, silakan. Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, silakan Dr. Iqbal. Baik, terima kasih kepada Dr. Gestina Aliska, spesialis farmakologi klinik, serta Ibu Ira yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk sharing kepada kita tentang bagaimana peresepan obat yang rasional. Saya mengambil penelitian dari seorang ahli farmakologi juga bahwa peresepan obat merupakan langkah akhir dalam konsultasi antara pasien dan dokter. Nah, peresepan obat yang rasional ini seperti yang dijelaskan oleh Dr. Gestina tadi, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan timbulnya masalah seperti dari faktor dokternya, faktor pasiennya, kemudian aturan atau sistem pelayanan kesehatan yang ada. Peresepan walaupun hal-hal kecil seperti identitas dokter, identitas pasien, ternyata juga dapat mempengaruhi prescribing error ya dok. Tidak adanya bentuk sediaan obat, kemudian signanya. Nah ini mungkin kedepannya perlu menjadi perhatian lagi bagi kita bersama, terutama yang bekerja di pelayanan, di poliklinik, kemudian di bangsal, dalam penulisan resep yang ditulis tangan ataupun KIO mungkin perlu lebih memperhatikan lagi hal-hal yang telah dijelaskan oleh Dr. Gestina Aliska tadi agar prescribing error terutama di bagian bedah sendiri bisa menurun angkanya bahkan menjadi 0 dan bisa menjadi contoh ataupun panutan bagi bagian-bagian lain untuk bisa menuliskan resep yang rasional. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan atau memoderasi pada acara pada pagi hari ini. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu ke Pak KPS ataupun Pak SPS untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan dok. Pak. Silakan Dr. John. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita ucapkan puji dan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselenggaranya acara ini. Dan saya sangat mengapresiasi ya acara yang dikerjakan seperti ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak SPS yang sudah bekerja keras menyiapkan dan merancang program ini. Dan kalau saya secara pribadi ya acara seperti ini ya ini sangat bagus untuk refreshing ya kita semua ya. Baik untuk saya sendiri ya, saya banyak mengambil manfaat dari acara ini ya. Yang pertama ya. Yang kedua, pada narasumber ya, terima kasih atas kerjasamanya, banyak ilmu yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan jadi amal ibadah ya untuk kedua pembicara Dr. Gestina Aliska dan Ibu Ira ya, terima kasih. Kemudian kepada residen ya terima kasih juga atas kehadirannya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin terakhir Dr. Rizky ya yang ini saya yang bisa ini. Silakan Dr. Rizky. Kalau saya ya saya sangat apresiasi dengan acara seperti ini. Karena kalau habis subuh itu kita kan masih kosong ini, masih segar ini kita. Jadi mudah kita tangkap. Ya, silakan Dr. Rizky. Ya, terima kasih Dr. John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Liska sama Bu Ira sudah meluangkan waktu. Memang pemilihan waktu subuh ini banyak pertimbangan kita sebenarnya di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan tidak manfaat yang diambil lebih besar daripada beban yang
dirasakan oleh PPD semuanya. Memang kita merencanakan secara online supaya lebih memudahkan. Apabila ada mau berkunjung ke tempat keluarga, silakan. Sambil menyetir juga bisa mendengarkan, mungkin videonya dimatikan. Kalau sambil berolahraga mungkin bisa pakai headset lah gitu ya mendengarkannya. Jadi mudah-mudahan tidak memberatkan kuliah subuh ini. Mudah-mudahan manfaat yang diambil lebih besar daripada beban yang dirasakan. Itu saja, Dr. John. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya, sebentar ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Bagian Bedah, Dr. Daan Kamri. Kalau masih monitor, silakan pertanyaan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Dr. John. Saya kira memang cara ini baik sekali. Jadi dengan penyusunan topik-topik per minggu ini saya kira ini sangat baik untuk terutama untuk PPDS kita. Kemudian yang kedua ya untuk staf yang bisa hadir pada kesempatan ini ya. Saya kira bagaimanapun tentu kita harus mengulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran kita yang dulu yang kita sebenarnya sudah melaksanakan, dan tentu ada perubahan-perubahan seperti yang Dr. John tanyakan dan komentari tadi. Mungkin ada perubahan, dulu kita belajar bagaimana, sekarang bagaimana. Seperti penggunaan KIO dan sebagainya. Dulu kita belajar kan menurut itu resep. Tapi sekarang ini di institusi rumah sakit kita menggunakan KIO. KIO ini kadang-kadang kita juga tidak tahu bagaimana cara penulisannya. Jadi dengan adanya sharing ilmu dari yang berkompeten saya kira pada kegiatan-kegiatan ini saya kira sangat baik sekali ya. Saya mendukung ini Dr. John, sehingga seperti yang disampaikan oleh Dr. Rizky, walaupun mungkin ada pendapat ini pagi dan sebagainya, saya kira memang di samping kita mengolah fisik ya pada hari libur ini, tentu juga olah pemikiran ya, tentu perlu juga. Dan saya kira tentu setelah ini kalau memang ada waktu luang ya silakan saja bagi yang ingin melakukan olah fisik ya, olahraga dan sebagainya. Yang ini kita schedule aja terus Dr. John dengan topik-topik yang berbeda yang gunanya untuk program cepat PPDS kita ini mengetahui sehingga berdampak terhadap pendidikan dan pelayanan kita di Rumah Sakit M. Jamil. Saya kira begitu, Dr. John. Ya, makasih Pak Dan atas pencerahannya, dan kita kembalikan lagi ke moderator, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Daan Kamri, spesialis bedah konsultan onkologi, yang telah memfasilitasi tentunya Dr. John, Dr. Rizky, terlaksananya kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Dan mungkin ini tidak menjadi kuliah subuh yang pertama ya, Dok. Mudah-mudahan bisa kedepannya bisa diteruskan ilmu-ilmu lain yang mungkin diberikan oleh konsulen bedah sendiri ataupun konsulen di luar bedah untuk penambahan ilmu ke depannya. Dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin untuk sebelum kita tutup acara kita kuliah subuh kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya, Dok, untuk mungkin sebagai absen juga, sebagai bukti kehadiran kita pada acara pagi hari ini. Mungkin minta tolong kepada Saudari Ranti untuk memberikan aba-aba, karena mungkin kalau dari laptop ada beberapa frame, mungkin dipersilahkan Saudari Ranti untuk mengambil fotonya. Baik, terima kasih. Dimulai dari yang pertama dulu, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Mangmi seluruhnya. Terakhir, 1, 2, 3. Dah, sudah selesai, Dok. Ini ada Pak Irmansyah pakai baju batik. Kemana Lek Pak Irmansyah? Raker. Lanjut, Raker ortopedi.
Cilik kopiah SPS kan mantap. Nah, seragam warna kuliah subuh ya. Dia pakai topi dulu enggak? Ya Pak Hermansyah lupa pakai topinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dr. Daan, Ya. Dr. Liska, makasih. Pak Indra punya dong kan? Alhamdulillah. Pokoknya mak Ya. Ya, makasih ya dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama dokter.